Idul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Halaman 36. Hatta nazkura bizikrillah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Hatta nazkura bizikrillah. Nabi terpilih, doakanlah kami hingga kami selalu ingat Allah, hingga kami selalu ingat Allah. Ya khairal hadi wa rafi'al atab, kuzlana bi ghausin fi wajhillah. Ya khairal hadi wa rafi'al atab, kuzlana bi ghausin fi wajhillah. Wahai sebaik petunjuk dan mengangkat wali, tolonglah kami dalam ridha Allah. Wahai sebaik petunjuk dan mengangkat wali, tolonglah kami dalam ridha Allah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Sholli wa sallim alaihi anuril bahi wa sayyidin nabiyyin. Allahumma sholli wa sallim alaihi anuril bahi wa sayyidin nabiyyin. Ya Allah, berilah salawat salam kepadanya, cahaya semesta dan penghulu para nabi. Ya Allah, berilah salawat salam kepadanya, cahaya semesta dan penghulu para nabi. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Ya khaira man hadar wa sayyidal wujud, aidna binuri ruhil aminah. Ya khaira man hadar wa sayyidal wujud, aidna binuri ruhil aminah. Wahai sebaik yang hadir dan penghulu wujud, kuatkanlah kami dengan nur ruhul amin. Wahai sebaik yang hadir dan penghulu wujud, kuatkanlah kami dengan nur ruhul amin. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Sayyidul Mukhtar
usut ilaina hatta nazkura bi zikrillah ya khairas salawat padu ilaina ayak sirah ummah wa fi rizkina ya khairas salawat padu ilaina ayak sirah ummah wa fi rizkina wahai sebaik salawat agar makin banyak umat dan rezeki kami wahai sebaik salawat doakanlah kami agar makin banyak umat dan rezeki kami Sayyidul Mukhtar usbut ilaina hatta naskura bi zikrillah Sayyidul Mukhtar usbut ilaina hatta naskura bi zikrillah. Alhamdulillah. Alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sayyidul lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib Wasirul Asrar wa Itihaful Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita pada derajat yang tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan segala kesusahan kita, kesabaran kita Allah balas dengan ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga hidup kita menjadi tenang, tentram dan aman. Allah berikan kepada kita kemakmuran dan keberkahan yang banyak dalam hidup kita, keberkahan bagi anak-anak kita, keberkahan bagi keluarga kita dan seluruh keturunan kita, karib kerabat kita, tetangga kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dalam Sirul Asrar. Nah, Sirul Asrar ini tengah sedikit 5 menit, 10 menit. Nah, dan kawan uyuh kah sudah, Bo? Uyuh kah? Ulun uyuh juga, Bo. Nah, cuma semangat hendak mendapatkan kebaikan dari Allah, semangat kita. Nah, ilmu itu didengarkan itu, Pang. Tugas kita memahami. Bila kau paham, lain kitabnya dihemat menggulat balik ke kawa. Nah, minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani membicarakan tentang ru'yatullah. Ru'yatullah itu artinya melihat Allah. Nah, ya. Minggu kemarin saya mengisahkan orang melihat Allah itu seperti orang melihat matahari. Su'a'us syamsi. Aku melihat matahari, kata orang. Ya kalau ada kalau berkata itu, ditanya kepada orang, apa yang kamu lihat? Matahari. Mana buktinya? Langsung ke mataharinya kah? Tidak. Ternyata dia hanya melihat cahaya matahari. Itu pun tidak langsung. Kena pantulan alam dulu, matahari, cahaya matahari ke alam, dari alam itu dia melihat. Yalah. Melihat
bunga itu menjadi apa? Menjadi terlihat indah karena ada pantulan cahaya matahari. Tapi dia berkata, aku melihat matahari. Atau fajar menyingsing katanya. Fajar menyingsing sudah. Maksudnya fajar mulai terlihat berarti matahari terbit. Ada lagi bahasa orang. Apa Rejin? Melihat matahari jadi pantai, apa namanya tuh Rejin? Hah? Haji Herul tahu nih apa? Oh, sunset kah? Nah, sunset jan. Lain cawat, lain sunset. Bah, sunset. Oh, melihat matahari ya, maksudnya kayak apa tuh? Melihat cahaya matahari. Meskipun dia melihat cahaya, maka dianggaplah dia melihat matahari. Ya Pak? Nah, maka orang yang melihat Allah tidak melihat zat Allah langsung, tidak, tapi dia melihat cahaya Allah. Tapi cahaya Allah itu pun dilihatnya tidak langsung, berpantul-pantul. Yalah, dari pantulan yang terakhir itulah dia bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Dia itu melihat pantulan cahaya, bukan cahayanya masih. Nah, kenapa? Karena itulah yang dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Nur Allah itu, cahaya Allah itu. Siapa cahaya Allah itu? Nah, itu. Nah, saya mengisahkan orang yang melihat Allah itu seperti orang melihat matahari, pantulan matahari. Kamiskati piha misbahun, dalam Al-Quran itu seperti lentera. Lentera itu piha misbah, di dalam lentera itu ada lampu. Lentera itu kerongkongan lampu nih, nah ya lah, di dalam kerongkongan lampu itu ada cahaya, namanya cahaya lampu, ya lah. Qalu al miskot itu, atau yang disebut kerongkongan lentera itu, qalbul mukmin, itulah hati orang mukmin. Jadi pian hendak melihat Allah itu tidak bisa dengan mata kepala, harus melihat menggunakan hati. Hati itu pulang lain hati nang di luar. Hati itu ada 4. Nah, 4 mau gurulah aja. Ayo kita pahami satu dulu. Biar 4 maksudnya 4 juga nih di 4. Ada hati, ada lubul hati, lubul kolbi 2. Ada sirul kolbi, rahasia hati atau sir. Yang keempat ada pu'ad 4. Wal misbahu sirrul pu'adi, cahaya lampu. Nah, ada lentera itu ada cahaya tuh. Cahaya itu namanya rahasia hati. Ada hati, di dalam hati yang ketiga namanya cahaya hati, cahaya pu'ad. Wahwa ruh sultani, itulah letak daripada ruh sultani. Jadi hendak pian tahu ruh itu berada di dalam hati. Di dalam hati itu ada namanya ruh. Ruh kita bukan berada di luar di jasad ini, tapi di dalam hati kita. Hati kita yang paling terdalam, disitulah ada ruh. Karena kenapa? Yang bisa melihat Allah itu hanyalah ruh. Ya lah, ruh itu di mana letaknya? Di dalam hati. Bu, ini ngalih mana bu enak. Tapi anak masuk surga ada kah? Nah, ini dalam Al-Quran jarang dibahas orang, tapi kita harus paham. Di dalam hati kita itu ada ruh. Ruh kita itu yang bisa melihat Tuhan. Ruh kita itu yang bisa merasakan Tuhan. Caranya supaya kita bisa melihat Tuhan, kita mendekati roh kita, ya kah? Kita masuk ke dalam roh kita, sedangkan roh kita itu di dalam hati kita terdalam. Nah, kayak itu caranya. Di dalam hati kita ruh kita itulah disebut nafsaka, diri kamu. Nah, ini hendak mengenal Allah harus mengenal itu kan? Nah, kita lihat ya. Wajujatul pu'ad wusipati biduriyati pisadatin nur'aniyah. Di dalam Al-Quran ada ajujah. Ajujah itu kaca hati. Jadi itu ada kacanya. Kalau lentera itu pakai kaca kada? Pakai kaca. Wusipati biduriyah, sifat kaca itu memancarkan cahaya-cahaya.
Bisiddatin nuraniyah, yaitu memancarkan nur-nur cahaya-cahaya. Ya kelak. Tapi aslinya lah kita lihat lain. Nang asli itu di dalam. Yang kita lihat nih cahaya terangnya siapa? Sudah pantulan enggak? Pantulan dari mana? Kaca, ya kah? Ketika ruh kita melihat Allah, maka ruh kita itu pun tidak langsung melihat Allah. Dia menggunakan kaca, dia menggunakan lentera, ya kah? Tapi sudah amat dekat sekali dengan Allah yang Maha Kuasa. Itu caranya melihat, ujar Syekh Abdul Qadir. Ya, karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, yukadu min sajaratin mubarakatin. Di dalam Al-Quran, yukadu min sajaratin mubarakatin. Yukadu, dinyalakanlah lampu itu tadi, dinyalakan lampu itu lentera itu min sajaratin mubarakatin. Kenapa lampu itu jadi menyala? Tuh lampu itu jadi terang tuh kenapa? Sumbernya dia dinyalakan dari sajarah pohon mubarakatin, pohon yang berberkah. Pian hendak dapat berkah itu ada di dalam hati pian. Di dalam hati itu di dalam ruh pian. Ruh pian itu parak benar lawan sajaratun mubarakah atau pohon keberkahan. Nah, sajaratun mubarakatun wa huwa sajaratut talqin wa tauhidil qasi min lisanil kusi bila wasitatin. Supaya pian tersambung dengan ruh pian tersambung dengan pohon keberkahan, yang pohon keberkahan itu amat dekat sekali dengan Allah aja wajar, karena sumber keberkahan itu adalah Allah. Maka ujar Syekh, pian harus rajin membaca talqin, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tentu bukan hanya ucapan, tapi makna la ilaha illallah. Bila pian makin terlihat di alam nyata ini perasaan pian tentang Allah, berarti makin berbarakat dia, makin banyak berkahnya. Dari sajaratun mubarakah itu makin terlihatlah Allah dalam kehidupan sehari-hari, sampai tidak ada lagi nanti dilihatnya kecuali hanya Allah. Itulah ada ulama bahari mengatakan la jubati illallah, tidak ada dalam jubahku hanya kecuali hanya Allah. Maksudnya tidak ada lagi melihat kecuali kebesaran Allah. Bo, melihat anak pian bisa menangis, apalagi berguling-guling di tanah, kayak apa rasanya pian takutan menang hati. Ma anakku nih kayak apa? Anakku nih berguling-guling di tanah. Dahan ampi. Nah, andaikan pian bisa melihat Allah, pian merasakan apa yang terjadi ketika melihat anak berguling-guling. Ma ngalihnya aku menolak anakku nih, bilanya sudah berguling-guling, paksa aku iyakan. Itulah makna lain harus dibalik maknanya, bukan anak itu Allah lain. Tapi bila sudah Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Yalah, ya kelak ada seorang presiden dijaga oleh apa? Penjaganya, ditembak kurang, presidennya mati sekalinya presidennya. Bila sudah kehendak Allah itu, lalu kita berkata apa dalam syariat? Masya Allah, semua itu kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah, Allah berkuasa, tidak ada yang bisa menolaknya. Hayo pian. Anak kita nang disayang meninggal dunia langsung ya apa kabar? Ada nang dalam pula dalam rahim kita ya kah? Meninggal sudahnya. Ibu-ibu nang tahu nih. Enggak apa rasanya, pedihnya, perasaannya yalah bila anak meninggal dalam rahim tuh. Sedihnya bahkan main ahwal tuh, sedih tuh, rasa ahwal tuh. Itu menggambarkan begitu hebat kuasanya Allah tuh. Koharnya Allah itu memaksa orang sampai mengakibatkan orang sedih. Makanya Nabi memuji-muji wanita. Bila wanita itu punya kematian anaknya atau abahnya atau mamanya, terutama mamanya, ikhlas atas kematian anaknya waktu kecil itu, maka dia nanti kata Nabi, anaknya itu akan menunggu ibunya, menunggu abahnya, supaya memohon kepada Allah di pintu surga, supaya abah mamanya dimasukkan ke dalam surga kepada Allah aja. Han itu gue
Jadi meskipun kita merasakan kepedihan, keperkasaan Allah, pedihlah hati kita melihat kematian anak, tapi dibalas oleh Allah di akhirat. Apa dibalasnya? Anaknya yang tadi dia menjadi mendoa, memasukkan kuitannya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Nah, bila pian hari ini bisa melihat keganasan Allah, kesombongan Allah, keangkuhan Allah, kemahadasyatan yang takut sampai membuat hati pian merasa sedih. Pernah pian melihat Palestina di Gaza itulah sedih kan ada pian melihat orang-orang di Palestina? Sedih. Ingat pian kebesaran keagungan Allah. Pasti Allah akan membalas nanti di akhirat dengan surganya, dengan ridhonya kepada pian. Jika pian melihat Allah Azza wa Jalla. Itu maksud saya. Kamu umpamakan saja maksud Al-Quran itu di kehidupan sehari-hari. Kawakah? Sudah? Pak Surya, pahamkah sudah Pak Surya? Ya Kak Pak? Nah, alhamdulillah. Kawailah. Nah, harus ada doa lagi nih. Doanya nang tadi tuh jagain lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahir rizki wassalam adada ma fi khalqillah sholatan daimatan fi mulkillah. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, pemberi rezeki sebanyak makhluk ciptaan Allah. Salawat daim pada kekuasaannya, bahagia hati sifat ridho dan pemurah dari Allah yang maha pemurah. Bahagia itu akan mudah diperoleh bila zikir pada Tuhan maha pemurah. Allahumma sholli ala sayyidina miftahir rizki wassalam adada ma fi khalqillah sholatan daimatan fi mulkillah.